Maraknya akun-akun anonim yang bertebaran di media sosial ternyata cukup meresahkan netizen. Berbagai berita hoaks yang disebarkan secara viral pun tak bisa lagi ditelusuri asal-muasalnya. Untuk itulah, Kementerian Komunikasi dan Informatika melakukan pertemuan dengan beberapa penyedia layanan platform media sosial seperti Twitter dan Facebook untuk meningkatkan sistem layanan memberantas hoaks seperti ujaran kebencian dan status yang membahayakan orang lain. Wacana lain yang nantinya akan diterapkan oleh Kemeninfo adalah sertifikasi digital untuk akun media sosial. Jika wacana ini diterapkan, satu orang hanya bisa memiliki satu akun pada satu penyedia platform media sosial saja. Sertifikasi digital merupakan sebuah file yang digunakan untuk mengidentifikasi seseorang atau entitas pada sebuah jaringan seperti di internet. Sertifikat digital juga aman karena komunikasi antara dua perangkat nantinya akan menggunakan enkripsi data. Sertifikat ini akan dikeluarkan oleh Certificate Authority atau CA yang memiliki peran mengesahkan pemegang identitas sertifikat. Tim TV One mengabarkan. Kalau Rify aman nggak Twitteran ya? Wah, saya nggak Twitter. Aman. Tapi Instagram? Saya dikatain Doro kalau misalnya saya nggak Twitteran. Hari gini nggak Twitteran, katain Doro. Nggak mau sampai sekarang, masa? Dari zaman dulu ketemu Doro sampai 2017 nggak mau? Nggak siap. WhatsApp live. Nggak siap kenapa, Vi? Nggak siap. Kok jadi saya ditanya ya? Nggak siap untuk jawab-jawabinnya. Nah, itu dia. Tadi lu masuk nggak bisa keluar. Apalagi kalau yang jawab kita, bertanya ke kita adalah orang yang tidak dikenal, entah siapa gitu. Atau mantan kan bisa. Atau yang gambarnya telur saja gitu ya, Doro ya? Ya, ya, banyak ya. akun-akun siluman di sana ya? Ya banyak. Ya saya nggak tahu persis jumlahnya ya karena ngapain juga nyari akun-akun telur gitu kan. Tapi yang jelas banyak dan ya menurut saya itu ya. Banyak mana yang siluman atau dengan yang tidak siluman? Ya, dugaan saya sih banyak yang tidak siluman meskipun yang siluman itu banyak. Kalau di kasus saya misalnya follower saya itu sepertiga akun siluman. Gitu. Tapi ya kita nggak bisa melarang, tidak dalam posisi untuk melarang orang atau akun siluman untuk mengikuti gitu. Oke. Nah, Jo, sama kayak Doro Kakung juga? Follower? Belum pernah ngecek sih, tapi untungnya setiap kali tweet yang kontekstual, samberannya pun terlihat yang organik ya, maksudnya bukan orang yang sekedar anonim ataupun akun telur aja gitu. Mereka punya identitas yang kalau profilnya diklik kita bisa tahu dari bio-nya dia kuliah di mana, dia punya. Masa Jo cek satu-satu bio-nya mereka? Enggak, kalau misalnya kita klik kebanyakan sebagian besar seperti itu. Yang diklik tuh yang nyerang Jo atau gimana Jo? Yang cakep sih biasanya. Tapi agak nggak enak juga ya Jo kalau misalnya udah anonim akun telur, begitu ngeledek-ngeledek, nyebarin hoax dan lain sebagainya. Karena kan mereka kan nggak ada tatap muka gitu ya, jadi lebih mudah untuk bisa memberikan komentar negatif gitu. Seandainya ketemu langsung nggak yakin sih mereka bisa ngomong gitu. Iya. Ini masalah rambut baru aja ini. Udah banyak juga tuh? Udah banyak pro kontranya yang positif negatif. Nggak pantas, nggak cocok, gini-gini. Pas diklik, cakep, oh ya nggak apa-apa gitu. Nggak, maksudnya kalaupun mereka ketemu langsung nggak yakin mereka bisa bilang secara langsung, rambut lo Jo gini gitu. Jadi mereka berlindung di balik itu sih sebenarnya. Oke, sebelum ke Pak Semi, merasa nggak bahwa follower Jo-nya itu juga banyak yang siluman tadi? Beberapa iya, tapi seperti halnya Doro tadi kayaknya masih dominan yang tidak siluman sih. Sepertiganya juga kurang lebih? Atau nggak tahu deh perbandingannya berapa. Doro, sebelum ke Pak Semi. sampai segmen. Ini gimana dong. Kan sepertiga. VIP belakangan VIP. Ini soal sertifikasi ya. Perlu atau tidak? Menurut saya ini, tapi ini bagiannya Makanya nanti sebetulnya. Menurut saya yang perlu dijelaskan adalah tidak pernah ada, yang saya dengar sih tidak pernah ada rencana pemerintah mengeluarkan sertifikasi untuk akun media sosial, bahwa sertifikasi untuk transaksi e-commerce iya, dan itu sangat bagus karena sertifikat itu untuk menjamin, melindungi orang-orang yang bertransaksi digital. Nah, kalau untuk akun media sosial, saya kira kok pemerintah tidak punya waktu luang yang begitu banyak untuk
mensertifikasi orang yang mau bikin. Tapi netizen akun sudah media rame sosial. bahwa mereka Ya akan biasa kan, disertifikasi. karena seringkali ketidakjelasan itu memicu heboh di kita kan biasa hal-hal yang tidak jelas malah heboh, yang jelas malah tidak dihebohkan. Komentar followers lah apa Doro apa? Sejauh ini di follower saya sih belum terlalu banyak pertanyaan karena kan saya orang yang sangat cool gitu kan. Wih. Follower saya juga followernya juga jago lah gitu. Kalau saya bereaksi baru bereaksi. Nah ini kesempatan yang bagus. Nah ini mumpung ada Mas Emi juga yang bisa menjelaskan Oke, itu. sebelum ke Mas Emi lagi. Ditumpuk nih. Karena itu kan sebetulnya kan gini, kita itu ngurusin IKTP aja nggak beres-beres Iya. sampai sekarang. Yang kayak gini lagi. Iya, apalagi mau ngurus Itu kayak sertifikasi komentar untuk. netizen lagi. Iya. Baru ngeluarin. Tapi Mas Emi udah keringetan ini. Dia hot Mau seat sekarang nih. apa nanti? Apa sih di launching kemarin, Pak? Kemarin itu kami menjelaskan pertemuan kami dengan Facebook dan Twitter. Untuk saya menjelaskan bagaimana Facebook dan Twitter dan pemerintah itu menangkal hoax-hoax ini. Jadi mereka harus menciptakan suatu algoritma untuk menangkal itu, ataupun mereka mempunyai satu sistem kalau ada hoax bagaimana ngelaporinnya. Nah itu kayaknya sebenarnya kita meningkatkan bagaimana sih meningkatkan servis level ke masyarakat dan juga service ke pemerintah. Itu yang kita bicarakan. Nah memang Tidak ditanya sampai sertifikasi kan? ada dua topik sebenarnya. Nah cuma dua topik ini tiba-tiba loh kok dijadinya jadi satu, nggak nyambung, benar-benar tidak berhubungan. Nah gitu Oke, loh. Nah, oke. ini. Nah, dua topik ini nanti setelah jeda kita perpanjang. Nah, di hot seat lagi nih gue. Lihat sih kan, Pak. Saat lagi kami kembali. Ada dua hal yang